Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama channel saya Faisal _ Vector, channel yang memberikan edukasi soal hukum, sosial, dan politik. Kali ini saya seperti biasa menjalani aktivitas sehari-hari. Kali ini saya akan membahas dan menjawab pertanyaan yang menarik mengenai kasus yang viral baru-baru ini. Nah, di dalam Instagram saya di direct message ada pertanyaan dari sobat Faisal _ Vector. Pertanyaannya, Pak, apakah pembatalan perkawinan dapat dilakukan ketika mengalami kejadian seperti yang dialami oleh pasangan suami istri yang ada di Bogor? Dan apakah bisa juga, Pak, salah satu pihak apabila salah satu pasangan tersebut dirugikan dan dibohongi karena salah satu pasangan tersebut meninggalkan suami karena pergi dengan pria lain atau kembali dengan mantan kekasihnya? Apakah bisa dilaporkan ke pihak kepolisian, Pak? Nah, sebelum saya menjawab pertanyaan yang ada di direct message Instagram saya berharap klik tombol subscribe, like, dan komen agar channel ini berkembang dan menjadi wawasan bagi kita untuk memahami soal hukum. Nah, menyikapi kejadian yang viral di mana pasangan yang ada di Bogor tersebut, salah satu pasangan di pihak istri ternyata pergi meninggalkan si suami, padahal diketahui baru saja melangsungkan perkawinan, melangsungkan akad pernikahan dan resepsi. Nah, saya justru sangat bersimpati dengan pihak suami yang ditinggalkan begitu saja oleh si pihak istri, meskipun sangat menyakitkan, ibarat sakit tapi tak berdarah. Yang saya baca di dalam pemberitaan baru-baru ini, ternyata diketahui si pihak istri tersebut yang pamitnya membeli ayam geprek melalui sistem cash on delivery, ternyata justru diketemukan di Jakarta, bukan di Bogor. Dan di Jakarta tersebut si pihak istri menemui mantan kekasihnya. Ini namanya tidak bisa move on. Menurut saya langkah yang dilakukan oleh pihak laki-laki atau si suami mengajukan gugatan perceraian adalah langkah yang tepat, karena perkawinan yang sudah terjadi sudah dicatat di dalam kantor urusan agama kecamatan setempat. Maka secara sah atau secara hukum, perkawinan tersebut sudah dicatatkan dan sudah sah secara hukum negara. Meskipun pasangan atau pihak suami sudah menyatakan talak secara lisan, namun secara pencatatan hal tersebut harus dituangkan dalam gugatan perceraian. Nah, mengapa kok tidak masuk kriteria pembatalan perkawinan? Nah, mengingat kedua belah pasangan awalnya sebelum melakukan perkawinan ini tidak ada paksaan atau ketika dicatatkan di perkawinan kantor urusan agama masing-masing tidak mengalami kendala, karena pembatalan perkawinan sendiri memang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, di mana tindakan pengadilan yang berupa putusan yang menyatakan perkawinan yang dilakukan itu tidak sah, no legal force or declares void. Nah, pembatalan perkawinan tersebut bisa diajukan di pengadilan agama. Ini konteksnya adalah pasangan yang beragama Islam. Nah, mengapa saya mengatakan ini tidak masuk kriteria pembatalan perkawinan? Karena yang pertama, suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila seorang suami melakukan poligami tanpa izin di pengadilan agama atau secara diam-diam
yang dimana seorang suami tersebut menikah dengan orang lain tanpa seizin istri sah. Dalam artian dapat dilakukan pembatalan perkawinan. Yang kedua, perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi istri pria lain yang mafqud, artinya masih dalam masa iddah. Nah, perempuan yang dikawini ini tidak bisa dan harus dinyatakan bisa diajukan permohonan pembatalan perkawinan. Terus perkawinan yang dilakukan tidak memenuhi melanggar batas umur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Maka seharusnya perkawinan tersebut harus diajukan permohonan dispensasi kawin, mengingat usia apabila salah satu pihak pasangan atau pasangan kedua belah pihak tersebut masih di bawah umur. Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak, itu dapat dilakukan pembatalan perkawinan. Dan yang kelima, perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan. Nah, maka bisa dilakukan upaya pelaporan tindak pidananya. Nah, untuk unsur-unsur pidananya kembali kepada si pihak suami atau pihak laki-laki, karena ini adalah delik aduan. Nah, pasal perzinahan tersebut juga tidak bisa hanya dikuatkan dengan keterangan saksi secara lisan saja, karena saya sudah pernah membahasnya di konten saya sebelumnya mengenai pasal perzinahan, pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Nah, itu tadi jawaban dari saya mengenai upaya apa yang bisa dilakukan, mengingat perkawinan tersebut baru saja dilaksanakan atau dilangsungkan yang bisa dikatakan masih seumur jagung. Karena perkawinan yang sudah terjadi ini sudah dicatatkan di kantor urusan agama, maka jika ingin memutuskan perkawinan ya harus diajukan gugatan perceraian. Sekian konten dari saya mengenai jawaban yang diajukan oleh Sobat Faisal _Inspektor, channel yang memberikan edukasi soal hukum, sosial, dan politik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.